Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan ibadah salat. Anna salata, bahwasanya salat itu fiha, di dalamnya, di dalam pekerjaan ibadah salat, at-tawajjahu, yaitu tawajjuh, menghadapkan diri, wal iqbalu, dan mengarahkan dirinya, alallahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza kana ahadukum yusalli fala yabsuq qibala wajhihi fa innallaha qibala wajhihi idza shalla. Rawahul Bukhari. Idza kana, apabila ada, ahadukum, salah seorang di antara kalian, yusalli, sedang salat, fala yabsuq, maka janganlah meludah, qibala wajhihi, arah depannya. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, qibala wajhihi, sedang berada di arah depannya, idza shalla, apabila orang sedang salat. Bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, tentang keutamaan di dalam melaksanakan ibadah salat. Yang kesekian kalinya bahwa menjelaskan orang salat itu hakikatnya sedang berhadapan dengan Allah. Orang salat itu sedang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang faham betul bahwa salat itu adalah komunikasinya hamba kepada Allah, tentu ketika orang mau sholat itu perasaannya, jiwanya gemeter. Orang kalau mau sholat itu hawanya gemetar. Kenapa? Karena sedang mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ya, ketika kita naksir anak perempuan, ya, lalu bapaknya manggil kita, rasanya gimana, Pak? Ya, gemeteran apa enggak? Ya. Calon mertua manggil kita, ya. Ya. Kata perempuan kita, no, dipanggil bapak, no, ya. Ntar malam habis maghrib suruh ketemu. Itu belum apa-apa, belum jadi mertuanya, baru calon. Itu hawanya, rasanya pasti ya gemeteran, ya dakdikduk, ya khawatir, ya bingung. Nanti mau memulai ngomongnya ketemu calon mertua, bagaimana? Ya. Mana mertuanya orang Jawa, Jawanya Jawa halus, ya. Orang Jogja atau orang Solo, ya. Ya. Tahu sendiri kalau sudah bahasa orang Jogja, orang Solo, ya, itu kalau ngomong lembut, ya. Tabrakan aja, mobil tabrakan nggak bunyi ceger, nggak, bunyinya maknil. Saya lihat, ya, mobil tabrakan itu maknil, gitu. Ya, namanya orang ngomongnya halus. Ya. Kita mau ngomong mulai dari mana ini? Ya. Bahasa yang harus saya keluarkan seperti apa?
itu ada dakdikduk, gemeter, bingung, khawatir, takut omongan salah di hadapan calon mertua. Nah itu baru mau ketemu calon mertua. Atau misalnya kita ini ngelamar satu pekerjaan, kemudian sebut saja diterima. Lalu pertama kali kita disuruh menghadap pimpinan pimpinan pekerjaan itu, manajernya atau bosnya. Itu pasti ada rasa ketar-ketir, ada khawatir, ada bingung dan sebagainya. Pokoknya saya ngomong kudu hati-hati, jangan sampai salah ngomong. Salah ngomong aja baru masuk daftar kerja udah langsung diberhentikan. Nah itu komunikasi dengan sesama manusia. Contoh lain misalnya, saya kadang ngambil contoh begini. Biasanya kalau Lebaran itu jamaah silaturahim ke rumah guru. Kalau silaturahimnya bareng, misalnya sebut jamaah al-amaliyah silaturahim ke rumah guru, ya, misalnya rumah Ustadz Jajang, ya, dipimpin oleh pimpinan rombongan, ya. Pimpinan rombongannya Ustadz Haji Rosidi. Kita sebagai jamaah tinggal ngikut, Pak, ya. Nggak perlu ngomong apa-apa. Karena apa? Ada juru bicaranya, ada yang ngomong. Kita mah tinggal senyum aja, tinggal manggut-manggut. Kalau kotak makanan sudah dibukain, ya tinggal nyomot aja. Ya. Sekalipun kaleng kongguan isinya rengginang, namanya kue kepalsuan. Ya. Itu kita enjoy aja, nyaman gitu. Nggak mikirin mau ngomong apa bagaimana. Kenapa? Karena sudah ada juru bicaranya. Nah tiba-tiba misalnya saya ini telat, ya, orang-orang udah pada jalan silaturahim ke guru, saya telat. Ya Allah, gimana ini? Yang lain udah pada jalan. Ntar jangan-jangan begitu saya sampai orang udah pada pamit pulang, ya. Bismillah dah, jalan. Benar begitu assalamualaikum lepas sendal masuk rumah guru, teman-teman udah pamit pulang. Gimana Pak kira-kira? Langsung ikut balik pamit pulang apa masuk sendirian? Biasanya langsung pamit pulang aja dah. Kenapa? Bingung kita sendirian, ya, di depan guru mau ngomong apa coba? Ini contoh. Ada rasa canggung, ada rasa khawatir, ada rasa bingung, ya, ada takut salah ketika ngomong. Tapi kalau berjamaah masa bodo amat, ya imam. Yang penting saya tinggal amin aja. Nah, tapi kalau sholat sendiri, datang menghadap kepada Allah, itu pada dasarnya lebih berat, ya, ketimbang sholat berjamaah. Menghadap kepada Allah untuk sholat sendirian, karena berarti kita berkomunikasi langsung dengan Allah, sesungguhnya lebih berat ketimbang berkomunikasi terhadap sesama manusia. Tapi kenyataannya gimana Pak? Kalau sholat sendiri bagaimana? Ya, sholat aja udah, ya. Nggak ada beban berat, nggak ada apa. Nah itu pertanda bahwa kita belum memahami bahwa sholat itu adalah at-tawajjuh wal iqbal ala Allah. Ya. Sholat itu sedang berhadapan langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka ada kaifiyahnya, ada adab, ada tata keramanya. Jangankan menghadap kepada Allah, ya, menghadap ke Pak Lurah aja pakaian harus rapi. Jangan mentang-mentang kenal Pak Lurah, ya, terus datang ke kelurahan pakai kaos oblong atau kaos singlet, ya, terus celananya ya asal-asalan gitu. Atau misalnya pakai celana yang dengkulnya pada sobek, ya. Ya, sampai di kelurahan ditanya sama satpamnya, Pak mau kemana? Mau ketemu Pak Lurah. Oh nggak bisa Pak, Bapak pakaiannya nggak boleh begini, ya. Pulang dulu ganti pakaian yang rapi gitu. Nah itu masih mau ketemu dengan sesama manusia, apalagi kita mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi pakaian harus rapi, dari sisi kelakuan akhlak harus rapi, dari sisi kalimat bahasanya harus tertata dengan rapi. Kenapa? Karena sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kata Rasulullah, fala yabsuq qibala wajhihi, kalau sedang menghadap Allah untuk sholat, untuk komunikasi dengan Allah, maka berkonsentrasi dengan baik, jangan sampai meludah sembarangan. Mau sholat, mau ketemu dengan Allah, malah meludah sembarang tempat. Nah itu berarti kita tidak punya adab di hadapan Allah. Mau ketemu sesama kita aja, kalau kita ngeludah lagi, kira-kira yang diajak ketemu sama kita perasaannya gimana? Ya, mau ketemu udah lagi coh kan nggak nyaman, ya. Lawan bicara kita menjadi tidak nyaman, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka zahirnya kita ibadah itu dari segi pakaian ya ditata yang baik, ya. Kalau orang-orang Arab karena memang pakaian hari-harinya gamis, ya wajar, pantas. Jangankan mau sholat, mau ke pasar juga pakai gamis. Jangankan mau sholat, mau ke sawah nyangkul juga pakai gamis, karena memang itu pakaian hari-hari. Tradisi mereka begitu. Nah kalau di kita gamis itu ya buat ke masjid, ya, buat sholat jamaah, terutama sholat Jumat pakai baju gamis putih yang bagus, ya. Lalu pakai sorban, ya. Bila perlu ya pakai peci putih, gamisnya putih, pecinya putih. Berangkat lebih awal, duduk di barisan paling depan. Nah itu zahirnya kelihatan rapi, ya. Rapi. Nah karena kita orang Indonesia, tentu atribut kita itu kain sarung, ya. Maka kain sarung, pilih kain sarung yang bagus. Kemudian baju, pilih baju yang bagus, ya. Yang paling bagus itu baju untuk ibadah, khususnya sholat, itu baju polos. Syukur-syukur warna putih atau warna yang lain. Nah karena orang kita itu punya tradisi baju batik, ya silakan baju batik. Tapi baju batik juga ada trennya, ya. Ada tren kembang, ada tren kotak-kotak, ya. Ada tren gambar wayang, ya. Ada juga gambar apa gitu, ya. Yang sekiranya layak, pantas dipakai buat sholat, sekalipun batik boleh, silahkan buat sholat. Orang sholat pakai baju batik bid'ah apa enggak? Rasulullah pakainya gamis, berarti kalau pakai batik bid'ah, ya. Nah, tapi ini namanya pakaian tradisi kita. Orang-orang Pakistan, ya, orangnya
tinggi-tinggi itu bajunya cakep. Baju apa namanya? Ya, yang gamisnya sedengkul, kurta. Ya. Pakai celana, pakai baju kurta, pantas. Orangnya tinggi-tinggi, bagus, cakep-cakep. Lah kalau orang kita pendek-pendek pakai baju kurta, ya makinan cebol. Ya. Kelihatan makin pendek. Tradisi orang kita ya ada yang pakai gamis, ya. Ada yang pakai kain sarung, ada yang bukan batik tapi koko, ya. Orang nyebutnya baju koko, padahal koko itu kan engkoh itu, ya. Itu bajunya engkoh itu, ya. Tadinya kancingnya double kanan kiri gitu. Akhirnya dibikin kancing satu kayak biasa, tapi nggak pakai leher, namanya leher Shanghai. Nah, orang-orang masih suka nyebut baju koko, kokonya udah nggak pakai, kokonya pakai kaos. Maka saya lebih seneng menggunakan kalimat baju takwa, karena itu atribut khusus untuk menghadap Allah. Baju takwa atribut khusus untuk mondar-mandir ke masjid dan ke majelis taklim. Sehingga kalau baju takwa dipakai buat nonton biduan joget di atas panggung, enggak pantas. Itu namanya pakaian takwa. Nah, jadi dari sisi pakaian, berpakaianlah yang rapi. Ya, kecuali memang adanya itu. Tapi kalau ada yang bagus, apalagi mau berangkat ke masjid, Allah ngajarin, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Orang-orang yang beriman, ambil perhiasanmu. Artinya ambil pakaian yang paling bagus ketika mau datang ke masjid. Datang ke masjid dimaknai adalah ketika mau sholat, karena sholat adalah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya minyak wangi, tempelin minyak wangi. Jangan sampai kita punya baju takwa udah dipakai 3 hari 4 hari, mana pakainya nggak pakai kaos daleman, terus kemudian tidak memakai minyak badan, akhirnya berkeringat, keringatnya meresep ke baju, ya. 3 hari kemudian udah kering, dipakai lagi. Ya Allah, baunya sedep banget, ya. Keringat yang kering, ya, nempel di baju, bajunya dipakai lagi, ya. Ketika kita sholat di samping orang yang pakai bajunya seperti ini, khusyuk nggak kira-kira? Masya Allah, menjadikan sebab tidak khusyuk bagi orang lain. Maka modalin dah minyak wangi, barang yang botol 20.000 atau 30.000. Nah, ini cara-cara kita dalam rangka kita mau bertemu dengan Allah, mau berkomunikasi dengan Allah. Tata dengan baik, ya. Rambut misalnya yang rambutnya panjang, ya dirapikan. Jangan sampai udah rambutnya panjang nggak pakai peci, ya. Lalu kalau sujud rambutnya kudu diangkat baru ditempelin, kan jadi ribet, ya. Pakai peci, tata yang baik. Pecinya silahkan mau menggunakan peci mana. Peci orang kita ya peci hitam, ya, atau peci putih, atau ya kupluk, atau apalah, ya macam-macam namanya. Nah, itu semua adalah atribut-atribut, ya, terkait dengan untuk sholat, karena sholat adalah sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berpenampilanlah yang paling rapi, sebab kita mau bertemu dengan Allah. Dulu mau ketemu pacar aja, ya, pakaiannya kudu rapi, ya. Mau ketemu Pak Lurah, pakaian kudu rapi.
mau ketemu Pak Wali Kota, ketemu Pak Gubernur, apalagi ketemu Pak Presiden, pakaian harus rapi, apalagi mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mari kita mulai memperhatikan baik dari segi cara berpakaian ataupun dari segi hal-hal yang lain, ya, ketika kita mau sholat kita perhatikan secara rapi, secara rinci, karena sholat itu hakikatnya adalah sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min dzalika, dan sebagian dari keutamaan ibadah salat, anna salata fiha dzikrul abdi rabbahu, anna salata, bahwasanya salat itu dzikrul abdi, mengingatnya seorang hamba, rabbahu, kepada Tuhannya ta'ala, Allah zat yang maha luhur. Wa dzikruhu ta'ala, dan menyebutnya Allah ta'ala li abdihi, kepada hambanya. Salat adalah, ya, menyebutnya hamba kepada Allah dan menyebutnya Allah kepada hamba. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, wa aqimis salata li dzikri, wa aqim, dan dirikanlah as-salata, ibadah salat, li dzikri, untuk menyebut aku, ya, atau untuk mengingat-ingat aku. Ai li dzikrika li, yaitu untuk mengingatnya kamu, li, kepadaku, wa dzikri laka, dan mengingatnya aku kepadamu. Fa inna kulli naw'in, karena sesungguhnya tiap-tiap non apa fa itu, fa inna kulla naw'in minadz-dzikri, karena sesungguhnya tiap-tiap bagian minadz-dzikri, dari berzikir, dari mengingat, yataqarrabu, menjadikan sebab dekat, bihi, ya, padanya, al-abdu, sang hamba, li rabbihi, kepada Tuhannya. Muqabilun, menjadi berhadapan atau saling, ya, saling berbalas, saling berhadapan, bidzikri minhu, dengan menyebut, dengan mengingat, minhu, daripadanya, subhanahu, yakni Allah zat yang maha suci. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahwa salat itu memiliki keutamaan, diantaranya adalah orang yang salat berarti sedang mengingat Allah. Maka orang yang salat ketika dia sedang mengingat Allah, maka saat itu pula Allah sedang mengingat kepada dirinya. Nah, apa lagunya Bimbo? Ya, ada yang hafal enggak? Ya. Engkau dekat, aku dekat. Ya. Engkau jauh, aku jauh. Begitu ya? Ya. Ada yang masih hafal? Jadi Allah itu tergantung kita. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun akan mendekatkan kepada kita. Ya. Kata Allah kan begitu. Seandainya hambaku mendekatiku dalam satu langkah, maka aku akan mendekat dalam satu hasta. Seandainya hambaku mendekat kepadaku dalam satu hasta, maka aku akan mendekatinya dalam satu jengkal. Seandainya hambaku mendekatiku dalam satu jengkal, maka aku akan mendekatinya dalam satu jari. Jadi
ketika kita dekat maka Allah pun menjadi dekat. Ketika kita jauh berarti Allah pun menjauh dengan kita. Nah, salat adalah alat ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikrullah ya, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ya, karena zikir itu maknanya bisa ingat, bisa menyebut ya. Menyebut-nyebut nama Allah, maka Allah pun menyebut-nyebut nama kita. Mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kita. Mana dalilnya yang menyampaikan hal itu? Adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, qassamtus salata baini wa baina abdi nisfaini. Qassamtu, aku membagi as-salata, ibadah salat itu, baini, antara diriku, wa baina abdi, dan antara hambaku, nisfaini ya, dua bagian. Aku membagi salat dua bagian, sebagian milikku dan sebagian milik hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan kepada hambaku apa yang dia permohonkan. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabbul alamin, Tuhan seru sekalian alam. Qala Allah ta'ala, menjawab Allah ta'ala, berfirman Allah ta'ala, hamidani abdi, hamidani, sedang memuji-muji aku, abdi, hambaku, hambaku sedang memuji-muji aku. Wa idza qala, dan apabila berucap sang hamba ar-rahmanir rahim, Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Allah ta'ala, menjawab Allah ta'ala, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung diriku. Wa idza qala, dan apabila berucap seorang hamba maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, Allah ta'ala menjawab, majaddani abdi, majaddani, sedang mengagungkan kepadaku, abdi, hambaku, hambaku sedang mengagungkan diriku. Wa qala marratan, dan Allah berfirman ya, marrah pada bagian lain, fawwadha ilayya abdi, hambaku sedang berserah diri kepadaku. Fa idza qala, apabila sang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Qala, Allah berfirman, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara diriku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan kepada hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala, maka apabila sang hamba mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka,
bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga pula bukan jalan orang-orang yang tersesat. Qala ta'ala, menjawab Allah Ta'ala, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ini adalah milik hambaku, dan kepada hambaku silahkan apa yang dia minta. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis Imam Muslim. Wa ja'a fi riwayatin ukhra ziyadatun fi awwalihi, dan telah datang dalam riwayat yang lain ditambahkan pada permulaannya, fa idza qala al-'abdu bismillahirrahmanirrahim, apabila seorang hamba mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, yaqulullahu ta'ala, menjawab Allah Ta'ala, dzakarani 'abdi, hambaku sedang mengingat-ingat diriku. Qala An-Nawawi fil Majmu', ya. Ini menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dan juga menurut riwayat Imam Daruqutni dan Imam Al-Baihaqi. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita sedang membaca surat Al-Fatihah, itu ternyata Al-Fatihah kita dibalas oleh Allah. Bacaan Fatihah kita tentu utamanya dalam sholat dan juga di luar sholat. Itu kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, ya, hambaku sedang mengingat-ingat aku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku sedang memuji-muji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang menyanjung diriku. Maliki Yaumiddin, hambaku sedang mengagungkan diriku. Maka terserah dia mau minta apa, kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi hambaku maka apa yang dia minta. Ini antara diriku dengan hambaku, maka bagi hambaku apa yang dia mau minta. Ketika kita mengucapkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa idza qala, lalu ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, Allah mengulang kembali kalimatnya, ini untuk hambaku, maka bagi hambaku silakan apa yang dipermohonkan. Subhanallah. Jadi kalau sekiranya wujud Allah secara fisik terlahir ada, lalu kemudian kita sholat itu menghadap kepada Allah, ya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Allah ngacungin jempol, bagus, kamu sedang mengingat-ingat aku. Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bagus, kamu sedang memuji-muji diriku, dan seterusnya. Masya Allah. Berarti kita baca Fatihah juga harus tartil, harus rapi, teliti, bagus. Kenapa? Karena ternyata bacaan Fatihah kita ayat per ayatnya dijawab oleh Allah. Maka Fatihah dalam sholat itu sebaiknya jangan diwasol, ya, jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya disambung. Lah kalau disambung, Allah jawabnya juga disambung kali ya. Nah, udah disambung, bacanya cepet kayak sholat raweh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Allah jawabnya bagaimana kira-kira, ya, padahal Allah mau menjawab, ya, ayat per ayat dari yang kita baca. Maka
ya cepet silakan, tapi tetap yang tartil, yang rapi, yang bagus. Karena ternyata setiap ayat dibalas, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, berarti ya kita Fatihah kayak sedang komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini mungkin ada yang menambahkan, dipersilakan ya. Sesungguhnya dalam ibadah sholat itu bacaan-bacaan kita yang boleh diucapkan adalah yang baku. Yang baku itu artinya yang ada tuntunan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal kalimat amin, kalau di luar sholat silakan ditambah Rabbighfirli wali walidayya amin. Tapi di saat sholat upayakan tidak menambahkan kalimat Rabbighfirli wali walidayya amin. Kenapa? Karena khawatir ada tambahan kalimat di luar kalimat sholat yang kemudian merusak pekerjaan sholat. Seperti misalnya kita lagi sholat lalu bersin. Biasanya kalau bersin bagaimana? Jebres, alhamdulillahirabbil alamin. Lagi sholat. Kalau enggak sadar, ya, enggak sengaja, enggak apa-apa. Tapi kalau sadar dan sengaja, maka bisa merusak sholat. Ya. Kebetulan yang bangkis imamnya mengucapkan alhamdulillah. Makmumnya dengar mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini rusak semua. Sekalipun sama-sama sesuatu yang baik, tapi bisa merusak ibadah salat. Seperti tadi imam baca inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Tadi saya lamat-lamat dengar ada yang mengucap alaihi salam gitu. Nah itu nggak usah, ya, nggak usah dibaca. Kalau di luar sholat silakan. Di luar sholat sekalipun karena dua nabi mestinya alaihi salam. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Itu di luar sholat. Tapi di saat sholat nggak usah ditambahin alaihi salam. Kenapa? Karena berarti nambahin bacaan-bacaan di luar bacaan baku yang ada dalam sholat. Kan sholat itu ada rukunnya, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Nah rukun qauli, rukun yang bersifat ucapan, itu kan tidak boleh keluar dari koridornya, aturannya. Nah dalam hal qauli, ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang sunnah misalnya Sami Allahu liman hamidah, itu takbir intiqal. Kemudian Rabbana walakal ham, itu sunnah ya. Qauli tapi sunnah. Sama juga orang katanya panjangkan sujudmu dan doalah di saat sujud. Dalam sujud doanya pakai bahasa Indonesia. Batal apa enggak sholatnya? Batal. Ya Allah, orang-orang kerjanya udah pada sukses, saya belum sukses. Ya Allah, udah dicoba dagang bakso, ya nggak laku, dagang es, tiba-tiba musim hujan, ganti lagi dagang yang lain. Bagaimana nih ya Allah? Ngeluh begitu dalam sujud lagi sholat, batal nggak? Batal. Itu. Jadi hal-hal yang sifatnya di luar bacaan sholat yang baku, jangan kita pakai di saat sedang sholat. Demikian. Ya. Boleh. Salat itu kan sembahyang. Sembahyang itu
Salat. Ya, salat itu menghadapnya hamba kepada Allah. Tata aturannya jelas. Diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, itu definisi salat. Nah, secara bahasa salat itu artinya doa. Ya. As-salatu ad-doa. Ya. Tapi secara istilah, secara agama, salat itu artinya aqwalun wa af'alun, ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Itu salat. Adapun yang sedang kita bahas ini adalah tentang makna-makna yang terkandung di dalam salat, ya. Jadi keutamaan-keutamaan yang ada di dalam salat. Maka judul bahasan kita Fadhailus Sholati, keutamaan-keutamaan yang ada di dalam salat. Nah, di antara keutamaan dalam salat itu, dua hal yang kita bahas pagi ini adalah bahwa salat itu sedang berkomunikasi menghadap kepada Allah, dan salat itu adalah alat untuk mengingat Allah. Dan ternyata semakin kita ingat kepada Allah, semakin Allah ingat kepada kita. Jadi ini bukan definisi salat semata, tapi ini adalah keutamaan-keutamaan dalam rangka melaksanakan ibadah salat. Demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.